Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Arsya yang menjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Michelle. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan dan akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang akan dialami oleh Ibu. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan untuk memastikan bahwa kondisi kehamilan Ibu itu berjalan secara normal dan sehat. Lalu lewat pemeriksaan ini kita juga bisa tahu posisi dan kondisi dari bayinya sendiri, lalu detak jantungnya bayi, serta memastikan tidak ada tanda-tanda masalah yang membahayakan untuk ibu ataupun bayi. Jadi itu penting banget buat deteksi ini dan supaya persalinannya bisa direncanakan dengan baik. Kemudian lakukan persiapan yaitu memeriksa apakah alat, bahan, dan lampu senter telah tersedia dan siap digunakan. Lalu memeriksa apakah ibunya telah BAK. Sebelumnya apakah ibu sudah BAK? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya mencuci kedua tangan sampai bersih lalu mengeringkannya. Selanjutnya adalah anamnesis. Tanyakan identifikasi pasien. Ibu dengan siapa Ibu? Saya Michelle. Usianya berapa Ibu Michelle? 32 tahun. Untuk suaminya namanya siapa Ibu? Rehan. Untuk alamatnya? Di Jalan Kembangan nomor 7. Oke, baik. Ibu sudah menikah berapa lama Ibu? Saya menikah dari tahun 2020 sih dok. Apakah sebelumnya ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Ada dok. Kemudian menanyakan riwayat obstetri lalu untuk usia kehamilan saat melahirkan sebelumnya. Kok masuk gini ya kan? Harusnya ada pertanyaan apakah ini anak berapa Ibu? Baik Ibu, ini untuk sekarang anak yang keberapa Ibu ini? Yang kedua. Yang kedua. Berarti sebelumnya sudah pernah melahirkan ya Ibu ya? Sudah dok. Untuk usia kehamilan saat melahirkan anak pertama berapa Ibu? Normal sih dok, 40 minggu. Baik. Untuk penolong persalinannya apakah sama dokter atau sama bidan Ibu? Sama dokter harusnya sih dok. Saya akhirnya di RKS itu dok. Untuk jenis kelamin anak pertamanya? Laki dok. Oke. Berarti sehat ya Bu sampai sekarang anaknya? Alhamdulillah ya. Untuk berat badan bayi saat lahirnya? 3,5 kilo. Oke. Untuk usianya sekarang berapa? Dia lahir dari 2022 sih dok, saya lahirannya. Oke, berarti udah 3 tahun ya? Oke. Selanjutnya itu menanyakan riwayat kehamilan sekarang. Untuk HPHT-nya dan taksiran salinan. Untuk hari pertama hari terakhirnya apakah ingat Bu di tanggal berapa? Sekitar bulan 7 ya, kayak tanggal 7 dok. Untuk taksiran persalinannya mungkin sekitar minggu-minggu ini ya Bu ya. Untuk apakah ada perdarahan bervaginam sebelumnya? Apakah ada keputihan? Enggak dok. Untuk mual muntah? Ada dok. Oke, baik. Apakah ada nyeri atau kercang-kercang gitu di perutnya atau kontraksi? Saya cuma ngerasa agak gimana ya dok, rasanya kayak mau ngeden gitu aja sih dok. Kemudian selanjutnya menanyakan riwayat medis. Apakah sebelumnya Ibu ada penyakit hipertensi? Ada. Untuk DM, diabetes mellitus, HIV, Enggak. TB, Enggak. asma. Untuk riwayat operasi sebelumnya? Enggak dok, saya lahirannya normal. Kemudian untuk riwayat penyakit di keluarga, apakah diabetes, hipertensi, atau berat badan atau kelainan kongenital? Enggak, normal. Oke, baik. Selanjutnya yaitu menanyakan riwayat sosial ekonomi. Maaf Ibu, untuk usia Ibu saat pertama kali menikah itu usia berapa Ibu? Saya kan kami 32 tahun ya dok, saya nikah 5 tahun yang lalu. Berarti sekitar 27 ya. Untuk status perkawinannya tadi sudah berapa tahun Ibu? Sekitar 5 tahun ya? Iya dok. Kemudian bagaimana respon Ibu dan keluarga saat menghadapi kehamilan dan kesehatan persalinan?
Apakah di keluarga di rumah ada yang membantu? Oh iya, semuanya bantu dong. Orang tua saya, mertua juga bantu kok. Untuk saat ini apakah siapa yang bisa membuat keputusan terhadap persalinan ibu? Suami saya. Oke, suami. Kemudian untuk kebiasaan atau pola makan dan minumnya bagaimana ibu? Normal, saya nggak diet sih dok. Untuk kondisi di rumah sebagai sanitasi atau maksudnya apakah bersih? Bersih. Apakah ibu punya kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan? Oke. Untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya bagaimana ibu? Saya ibu rumah tangga kok, saya nggak kerja. Suami saya aja yang kerja. Suaminya bekerja sebagai Ya swasta. untuk penghasilannya bagaimana ibu per bulan? Apakah Oke aja sih kan, harusnya cukup untuk biaya. kemudian untuk riwayat seksual? Iya, sejak saya hamil sih nggak pernah ya dok. Oh gitu. Iya. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Enggak. Kemudian pilih tempat untuk melahirkan? Kayaknya ikut kakaknya sih dok, saya lihat kaset lagi dok. Oke, gitu. Untuk selanjutnya ini saya akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ibu silakan untuk berbaring di atas kasur ya ibu. Oke, untuk yang pertama yaitu pemeriksaan fisik umum. Di sini saya lakukan pemeriksaan keadaan umum dari kesadaran pasien, kompos mentis, delirium ataupun koma. Pada pasien keadaan kesadarannya adalah kompos mentis. Lalu selanjutnya pemeriksaan tekanan darah, nadi, respiration rate. Lalu pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan luka lengan atas, lalu pemeriksaan tanda anemis, apakah konjungtifanya pucat atau tidak, lalu nadinya meningkat atau biasa. Lalu dilakukan pemeriksaan edema di seluruh tubuh, apakah ada edema atau tidak, kemudian jika ada edema apakah pitting ataupun non-pitting. Pada pasien tidak ditemukan adanya edema. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik obstetri. Yang pertama dilakukan inspeksi dari tinggi fundus uteri, lalu keadaan dinding perutnya, apakah ada hiperpigmentasi, areola mama, kemudian atau linea nigra, kemudian apakah ada stie atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu dilakukan palpasi pada tinggi fundus uteri, kemudian keadaan dinding perutnya, kemudian apakah ada massa atau cairan bebas atau nyeri tekan pada abdomen, apakah ada nyeri bu? Selanjutnya yaitu status lokalis, dilakukan inspeksi pada labium dan perineum, kemudian muara dari uretra, serta apakah ada fluor albus atau sekret abnormal. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan dalam atau vaginal touche. Yang pertama lakukan persetujuan pemeriksaan. Jadi ibu setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan vaginal touche, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kepala bayi sudah masuk ke dalam rongga vagina. Di sini nanti mungkin akan menimbulkan perasaan khawatir atau kurang menyenangkan. Tapi tenang saja, ini tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungan ibu. Sebelumnya apakah ibu sudah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan bu? Oke, baik. Apakah ibu bersetuju untuk dilakukan pemeriksaan? Oke, baik. Selanjutnya yaitu persiapan untuk ibu, yaitu kapas dan larutan antiseptik. Untuk pemeriksa yaitu menggunakan sarung tangan dan sabun dan air. Kemudian pemasangan sarung tangan. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan dalam dari vagina, apakah besar dan konsistensi, porsinya lunak, keras atau. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan dalam pada vagina. Jangan lupa untuk dilakukan pemeriksaan dulu menggunakan larutan antiseptik. Kemudian permisi ya ibu, saya lakukan pemeriksaan, tarik nafas, kemudian dibuang, lalu lakukan identifikasi pada vaginanya besar dan konsistensi dari porsionya, dari mulut rahim apakah lunak, keras atau kaku, kemudian besar dan arah korpus uterinya, lalu pendatarannya, effacement-nya, dan pembukaannya.
Lalu penjelasan hasil pemeriksaan. Kemudian beritahu hasil pemeriksaan tadi kepada ibu. Baik ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan, tadi terdapat kepala bayi yaitu sudah mencapai mulut rahim dan pembukaannya sudah lengkap. Kemudian dilakukan pencatatan. Selanjutnya adalah pemeriksaan obstetri dengan Leopold 1. Letakkan sisi lateral telunjuk kiri atau 4 jari pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Kemudian angkat jari telunjuk kiri, lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri. Kemudian rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan obstetri dengan Leopold 2. Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan. Kemudian letakkan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara berjejer dan pada ketinggian yang sama. Lalu mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil ekstremitas. Selanjutnya adalah pemeriksaan obstetri dengan Leopold 3. Atur posisi pemeriksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian wajah ibu. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah. Lalu telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Kemudian tekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Bagian keras, bulat dan hamper adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bagian bokong. Selanjutnya yaitu pemeriksaan obstetri dengan Leopold 4. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan garis bawah. Kemudian ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas infisis. Kemudian temukan kedua ibu jari kiri dan kanan. Lalu rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bagian uterus. Lalu perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan. Apakah convergent atau divergent? Setelah itu pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Lalu fiksasi pada bagian tersebut ke arah pintu atas panggul. Lalu letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai beberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Lalu selanjutnya pemeriksaan denyut jantung janin. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop dengan tangan kiri, kemudian menempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Di sini saya menggunakan fluendoskop, kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Lalu dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Kemudian jumlahkan hasil perhitungan 1, 2, dan 3, lalu dikalikan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Kemudian letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lalu beritahu bahwa prosedur pemeriksaannya telah selesai. Baik ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Kemudian angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Lalu persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Oke, baik ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Pada hasil pemeriksaan vaginal touch tadi terdapat pembukaan yang sudah lengkap. Kemudian untuk pemeriksaan Leopoldnya dari fundus uteri, teratas janin,
yaitu bagian bokong bayi, kemudian sisi kiri dan kanannya itu terdapat bagian punggung dan ekstremitas, kemudian bagian terbawah janinnya teraba adanya kepala bayi, serta pada level 4 sudah terdapat kepala bayi masuk ke pintu bawah bagian panggul. Untuk pemeriksaan detak jantung janinnya normal, itu Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih.